Banyak yang menyarankan, ayo belajar, ayo belajar. Tapi cara belajarnya keliru. Sehingga yang terjadi malah stres, malah jenuh, ilmunya nggak bertambah, yang bertambah kegelisahan, yang bertambah overthinking. Maka setelah saya membaca banyak jurnal, membaca buku, ternyata ada strategi belajar yang bisa kita praktekkan, sehingga belajar kita lebih powerful, menjadikan kita layak terus menjadi pemimpin. Apa sih strategi itu? Simak video ini hingga tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Jamil Azeni, dan sekali lagi dengan tulus tidak bosan-bosannya saya mendoakan semoga kita semua semakin sukses, mulia. Pernahkah Anda merasa zaman bergerak terlalu cepat? Teknologi terus berubah, dan apa yang kemarin relevan hari ini terasa sudah usang, sangat tidak relevan. Lalu muncul pertanyaan penting, bagaimana agar saya tetap relevan, produktif, dan berdampak di tengah perubahan yang tidak menunggu siapapun? Kira-kira jawabannya apa menurut Anda? Jawabannya adalah ada pada satu kata, yaitu belajar. Tapi bukan sembarang belajar. Kita perlu belajar cepat, belajar dalam, dan belajar yang terarah. Tidak asal belajar. Hari ini saya akan membagikan 5 langkah belajar cepat paling powerful untuk Anda. Khususnya tentu untuk para leader. Agar Anda tetap unggul dan tak tertinggal zaman. Mengapa saya membagikan inspirasi ini? Karena zaman sekarang bukan soal siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling adaptif. Dan kemampuan belajar cepat saat ini menjadi kebutuhan baru sebagai seorang pemimpin. Bukan lagi gelar, bukan hanya pengalaman panjang, tapi seberapa cepat Anda bisa menguasai hal baru. Seberapa lincah Anda menghadapi hal yang tak terduga. Dan seberapa dalam Anda menyelami ilmu dan menerapkannya secara nyata. Jadi ada seorang yang bernama Scott Young, ya. Dia itu menulis buku judulnya Ultra Learning. Dia menyebutkan bahwa belajar cepat bukan bakat, tapi strategi. Dan strategi itu bisa dilatih. Maka merangkum dari buku tersebut dan tentu dari tulisan-tulisan yang lain, saya membagi beberapa strategi. Strategi yang pertama, buat peta belajar atau meta learning. Belajar cepat bukan dimulai dari membaca, tapi dari memetakan dulu apa yang harus dipelajari, mengapa ini penting, dan bagaimana cara tercepat untuk menguasainya. Contoh ya, bila Anda ingin belajar tentang AI, daripada tenggelam dalam ritual artikel baca ya ribuan tulisan, ribuan jurnal, ribuan artikel, Anda cukup cari tahu dulu konsep dasarnya seperti apa, manfaatnya untuk pekerjaan Anda apa, dan kursus atau kasus praktis yang bisa langsung diterapkan dalam pekerjaan Anda seperti apa. Kalau Anda sudah tahu kerangkanya, itu lebih mudah. Jadi intinya, luangkan 10% waktu belajar hanya untuk riset awal. Ya. Ini seperti kita menyusun GPS sebelum perjalanan dimulai. Kita perlu tahu posisi kita saat ini seperti apa dan apa yang mau kita kuasai di masa depan. Ya. Ibarat kita naik ojek online. Kita tahu dijemput di mana dan mau diantar kemana. Tanpa peta, belajar jadi boros waktu dan energi. Padahal dunia berubah sangat cepat. Strategi kedua, fokus tanpa gangguan. Ya, supaya apa? Supaya kita deep work. Ya. Belajar tidak efektif tanpa fokus penuh. Multitasking itu membunuh kecepatan belajar. Multitasking itu mempercepat kita mudah lelah.
Maka Scott Young menyarankan blok waktu khusus untuk deep learning. Misalnya, ya Anda menetapkan 45 menit fokus tanpa notifikasi, tanpa buka email, tanpa buka WA, atau meeting dadakan. Atau Anda bisa juga menggunakan konsep Pomodoro, seperti yang pernah saya sampaikan di video sebelumnya. Ya. Jadi belajarnya itu tersistematisir. Gitu. Ini bukan soal durasi panjang, tapi soal kualitas perhatian. Jadi saya menyarankan buat ritual harian, misalnya ya 30 menit pagi itu untuk belajar ilmu atau skill baru. Ya, supaya wawasan kita terbuka, supaya kita termasuk yang growth mindset. Dan 30 menit sore untuk refleksi dan catatan belajar. Jadi selalu ada evaluasi pembelajaran. Maka fokus dalam belajar adalah pembeda utama antara leader yang berkembang dan leader yang tergilas. Oke? Strategi ketiga, praktek langsung. Ya. Direct learning. Banyak leader terjebak belajar terlalu banyak teori, tapi lupa praktek. Padahal belajar tercepat adalah belajar langsung dari lapangan. Atau belajar terbaik adalah dengan mengajarkan langsung. Misalnya apa? Ya kalau Anda mau belajar public speaking, langsung rekam video sendiri, kemudian Anda evaluasi sendiri. Atau Anda praktek langsung public speaking di hadapan anggota tim Anda. Anda mau paham digital marketing, praktek iklan kecil di media sosial. Kalau rugi juga nggak besar-besar amat gitu. Sehingga Anda tahu yang perlu dipelajari, yang perlu ditingkatkan. Kalau Anda mau belajar coaching, ya coba satu sesi dengan tim. Karena ingat prinsipnya, belajar cepat terjadi saat Anda mempraktikkan skill di tempat nyata, bukan hanya belajar tentangnya. Jadi para leader hebat adalah para praktisi belajar. Bukan hanya pembaca buku. Ingat ya, bukan hanya pembaca buku. Strategi keempat, minta feedback yang tajam dan jujur. Seringkali kita merasa sudah cukup belajar, tapi sebenarnya kita hanya berputar di zona nyaman. Solusinya apa? Minta feedback dari orang yang berani jujur. Dari mentor, dari rekan sejawat, bahkan anggota tim. Tanyakan kepada mereka, apa satu hal yang bisa saya perbaiki dari cara saya memimpin atau berpikir ini? Beri masukan. Karena Scott Young menekankan, feedback yang tajam akan mempercepat kurva belajar lebih dari sekedar membaca. Untuk itu saya menyarankan sih, bangun budaya feedback dalam tim Anda. Ya, jangan segan, ya. Jangan tunggu sempurna untuk terbuka. Karena semakin cepat tahu salah kita, semakin cepat kita bertumbuh. Ya. Jadi biar saling memberi feedback itu menjadi budaya di tim Anda. Strategi kelima, buat proyek belajar. Maksudnya apa? Belajar terbaik bukan hanya membaca dan mencatat, tapi membuat proyek nyata dari apa yang kita pelajari. Contohnya, Anda baru belajar leadership agility, maka langsung terapkan dalam proyek lintas tim, tidak hanya tim Anda. Anda mungkin baru belajar storytelling, maka langsung gunakan dalam presentasi, ya, menggunakan storytelling. Ya, jadi Anda perlu membuat target belajar. Misalnya 20 hari ini saya full belajar ilmu baru ini. Setelah kemudian pelajari, Anda membuat satu tantangan yang nyata, dan kemudian Anda membuat satu hasil konkret yang itu meningkatkan kemampuan kita. Kalau ini yang terjadi, ini bukan belajar pasif, tapi belajar aktif. Itulah yang membuat leader jadi pembelajar cepat. Jadi sahabat semua, dunia akan terus berubah, tapi pemimpin yang belajar cepat akan tetap relevan, tetap dipercaya, dan tetap berdampak. So, praktekkan 5 strategi belajar di atas jika Anda ingin terus menjadi pemimpin yang naik kelas. Dan kalau Anda merasa video ini membuka wawasan, klik like, subscribe, dan bagikan kepada para pemimpin lainnya. Karena jika kita semua belajar lebih cepat, bangsa ini pun akan bertransformasi lebih cepat. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Jadilah pemimpin yang terus belajar agar bisa terus memimpin. Tidak ketinggalan zaman, Anda tetap relevan
di dunia yang terus berubah saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.